Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maknanya adalah ada ilmu yang bermanfaat. Maka dalam doa-doa sering ditambahkan Rabbi zidni ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Karena ternyata Rasulullah berdoa, Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memantapkan untuk kita keimanan, keislaman, yang dengan keimanan dan keislaman kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu terus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan iman dan Islam, kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil.
Dengan kekuatan iman dan Islam, kita juga bisa memilih mana yang thayyib dan mana yang buruk. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita benar-benar harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat iman dan Islam ini ternyata tidak Allah berikan kepada semua makhluknya. Berarti kita ini adalah orang-orang pilihan, hamba-hamba Allah pilihan. Berarti kita ini adalah makhluk Allah yang spesial, sehingga Allah titipkan keimanan dan keislaman. Maka kita harus berusaha untuk mempertahankan keimanan dan keislaman ini sampai nanti malaikat maut menjemput kita. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita yang hadir di masjid ini. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Toha, surat urutan ke-20 ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah raja sebenar-benarnya raja. Dialah Allah penguasa yang benar-benar penguasa, yang kekuasaannya tidak terbatas, berbeda dengan kekuasaan manusia yang sangat-sangat terbatas oleh waktu, periodisasi, terbatas oleh kemampuan. Tetapi kekuasaan Allah tidak terbatas. Wala taj'al bil qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Wahai Muhammad, janganlah engkau tergesa-gesa untuk memahami Al-Quran sebelum kami selesai mewahyukan kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilma. Maka katakanlah, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk berdoa agar Allah memberikan ilmu kita termasuk orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khitabnya memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ayatnya berlaku untuk kita. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikanlah ilmu kepada aku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maknanya adalah ada ilmu yang bermanfaat. Maka dalam doa-doa sering ditambahkan Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Karena ternyata Rasulullah berdoa, Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, disinilah dibutuhkan keseriusan kita, kesungguhan kita. Pertama untuk belajar, thalabul ilmi. Kemudian kita juga harus waspada. Karena ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapati, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat akan mengantarkan kita kebahagiaan, mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Ilmu yang tidak bermanfaat akan menjerumuskan pelakunya ke dalam lembah jurang kehinaan. Makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita nggak usah kaget, nggak usah terheran-heran ketika orang yang berilmu, sepakat masyarakat menyatakan bahwa orang ini berilmu. Tetapi ada juga orang yang berilmu, tapi kenapa berbuat dosa? Tapi kenapa tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak memiliki kepedulian terhadap sesama manusia, apalagi terhadap alam lingkungan sekitarnya. Padahal dia memiliki ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu akademik, yang dibuktikan dengan gelar-gelarnya yang panjang. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus hati-hati bagi diri kita sendiri agar kita bisa menjadikan ilmu yang sudah kita dapati ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apa cirinya? Ketika ilmu yang kita miliki termasuk ilmu-ilmu yang bermanfaat. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah
menjelaskan bahwa al-ilmu nafi huwa ma yajidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat ini salah satu ciri supaya kita juga tahu. Ilmu yang bermanfaat menurut Imam Ghazali adalah yang menyebabkan bertambahnya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita semakin bertambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmu yang kita miliki manfaat. Apa indikator ketakutan kepada Allah? Semakin bertambah ibadahnya, semakin baik kualitas ibadahnya, semakin banyak perintah-perintah Allah yang dikerjakan, semakin banyak larangan-larangan Allah yang ditinggalkan. Berarti ilmu yang kita miliki manfaat. Mafhum mukhalafahnya, ilmu yang tidak bermanfaat berarti ketakutan kepada Allahnya sedikit, atau mungkin tidak memiliki rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia ilmunya banyak, perpustakaan di rumahnya luas, kitab-kitabnya berjejer rapi, bersap-sap, gelar akademiknya lengkap. Tetapi kenapa dia tidak memiliki rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti ilmunya la yanfa', tidak bermanfaat. Meskipun ilmunya banyak, berapa puluh kitab judulnya, sudah khatam dipelajari, akademiknya dari S1, S2, S3, bahkan mendapat gelar profesor. Tetapi kenapa dengan perintah-perintah Allah dia membenci, dengan kemaksiatan dia tidak peduli? Berarti ilmunya tidak bermanfaat. Inilah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, indikator, ciri ilmu yang kita dapati bermanfaat atau tidak bisa diukur oleh diri kita sendiri. Apakah ketaatan kita kepada Allah semakin bertambah, atau ketaatan kepada Allahnya semakin menjauh? Jika ketaatan kepada Allah bertambah, itu ciri ilmu yang kita miliki manfaat. Tetapi jika dengan ilmunya itu semakin jauh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmu orang tersebut tidak bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi akbar.